Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama dengan saya Dimas Dwi Permana. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang menjadikan bulan Ramadan di masa pandemi ini menjadi lebih bermakna. Untuk itu, sahabat percikan iman, insya Allah masih tetap bersama dengan kami. Kita akan sama-sama membahas dan mengupas tuntas tentang bagaimana caranya kita menjadikan bulan Ramadan di masa pandemi ini lebih bermakna lagi. Sesuai dengan Quran suratnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang menerangkan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Insyaallah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini menerangkan tentang bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ditambah istimewa, bulan Ramadan juga adalah salah satu bulan yang diberikan anugerah di dalamnya, serta apa-apa yang menjadikan di dalam bulan Ramadan ini akan menjadikan kita penuh dengan makna, penuh dengan pahala yang telah Allah berikan dan telah Allah siapkan untuk kita semuanya. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah bagaimana caranya di masa pandemi saat ini kita menghargai, kita melaksanakan, kita melakukan amalan-amalan ibadah yang terbaik kita, supaya amalan-amalan ibadah ini bisa menjadikan kebaikan-kebaikan pahala yang telah Allah turunkan kepada kita. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, mengatakan bahwasanya sesungguhnya saum itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dan ini adalah hadis sahih, yang artinya bahwasanya ketika kita memberikan amalan-amalan terbaik kita dengan saumnya di bulan Ramadan, maka sesungguhnya pahalanya itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsepan yang pertama yang memang harus kita fahami bersama. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di sana dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan telah kami turunkan di dalamnya itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi kita sebagai hamba Allah, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu cinta terhadap Al-Quran. Sehingga apapun yang menjadikan kendala hidup kita, yang menjadikan problema hidup kita atau masalah-masalah dalam hidup kita, itu adalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Hudan linnas. Nah, ternyata bukan hanya saja sebagai petunjuk di sana. Ternyata sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelas-penjelas bagi petunjuk itu sendiri. Nah, maka dari itu kita seringkali terpaku, bahkan kita seringkali
menjadikan diri kita ini dilematika ketika kita merasakan hidup ini merasa sulit. Contoh seperti itu. Karena di masa pandemi ini, Masya Allah, banyak perusahaan-perusahaan, banyak pebisnis-pebisnis yang tadinya ulung gitu, ketika dihadapkan oleh Allah satu ujian yang sangat luar biasa, dan kita sudah melaluinya walaupun itu hanya baru 1 tahun. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah di dalamnya. Karena selain di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahannya, ini pun bisa menjadikan diri kita itu lebih fokus lagi, lebih terarah lagi apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Intinya apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah bisa kita lakukan dengan baik? Adalah salah satunya kita menjadikan hidup kita ini lebih optimis lagi. Optimis, jangan sampai pesimis ya. Ketika kita merasa hidup ini penuh dengan ujian, kemudian kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa, apalagi dilihat hanya dari segi materi, padahal di bulan Ramadan Allah bukakan segala pintu-pintunya. Keberkahan, kemudian juga maghfirahnya Allah, kasih sayang Allah, Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, sebagai penjelas di sana, penjelas bagi petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh kecilnya lagi, ini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya kalau seorang hamba, seorang manusia, dia bisa mengamalkan di Quran surat Al-Asr saja, ya, maka sesungguhnya sepertiga dunia itu akan ada di genggamannya. Sepertiga dunia loh. Dengan cara apa? Yang seperti diterangkan di dalam Quran surat Al-Asr adalah illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali bagi orang-orang yang mana? Orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dimanapun dia berada. Sekecil apapun itu akan menjadikan kebaikan bagi dirinya, bagi orang lain. Ya, amal soleh. Ya, jangan ketika kita memberikan suatu amal itu hanya untuk dilihat orang lain. Kalau hanya seperti itu, maka ya tunggu saja akan kehancuran. Kehancuran dari hal apa? Dari hal kerugian kita untuk menyikapi masa atau menyikapi waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya enggak? Ah, Masya Allah. Nah, yang selanjutnya adalah watawassobil haq. Saling menasehati dalam kebenaran. Ketika ada teman kita yang sudah tidak satu fikroh lagi, atau bukan maksudnya tidak satu fikroh, tidak satu jalan lagi misalkan, kita nasihati dalam kebenaran. Ya. Ketika dia tersalahkan, jangan sampai dia itu terus dalam kesalahannya. Ya. Berikan dia itu pengertian tentang kebenaran, nasihat kebenaran. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Rasulullah mencontohkan kita untuk selalu membuat satu amalan ini menjadi keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan adalah sebagai Quran berjalan. Makanya kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, maka seyogianya bagi diri kita untuk selalu manut apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tapi-tapina. Ya, kalau misalkan wa tapi-tapina itu masih ada keraguan di dalamnya. Nah, ini yang lebih parahnya lagi adalah naudzubillah, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Maksiat itu bukan hal yang tanda kutip saja ya. Maksiat itu banyak. Maksiat hati kita dengan perasaan-perasaan suudzon kepada Allah, karena Allah memberikan ujian ini begitu berat bagi diri kita. Ada orang yang masih berat. Buktinya sampai saat ini
Allah masih tanggung jawab kepada kita. Kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki itu bukan hanya materi saja. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa melihat dengan indah-indah. Masya Allah. Ini adalah karunia yang begitu azim. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama berikan kebaikan-kebaikan kita untuk memberikan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Untuk mendatangkan maghfirahnya Allah kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi seorang muslim, insya Allah kalau kita satu bisa mengamalkan kebaikan, yang kedua bisa saling menasehati dalam kebenaran, dan yang ketiga bisa menasehati dalam kesabaran. Wallahu alam. Insya Allah dengan ini semua ketika kita melakukan di bulan Ramadan, kita isi dengan amalan-amalan kebaikan, Masya Allah, maka Allah akan langsung memberikan pahalanya untuk kita semuanya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sekali lagi jangan sampai Ramadan ini ketika kita memberikan suatu wejangan atau hadiah yang kita berikan untuk Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan buat diri kita. Masya Allah, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih sahabat Percikan Iman. Tentunya insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman, membangun negeri dengan dakwah tanpa batas.